Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Razak. Saya dari mahasiswa dari kampus Tainu, Purworejo, kelas PAI semester 4. Di sini saya ingin menerangkan sesuatu yang mana yang video ini adalah sebagai tugas saya kepada dosen saya, yaitu membuat video tentang dakwah di media sosial. Dakwah di media sosial. Pertama, kita harus mengetahui apa itu media sosial. Media sosial ini adalah berbagai macam platform yang mana di dalam platform tersebut kita dapat bersosial seperti yang namanya, yaitu sosial. Media sosial yaitu adalah platform yang dapat diakses secara online, secara dalam jaringan, secara daring, di mana di situ kita bisa berinteraksi dengan orang lain, seperti dengan teman, seperti dengan keluarga, dan siapapun, bahkan seseorang yang tidak dikenal, yang beda negara dengan kita, itu bisa berinteraksi dengan kita. Nah, tentunya luas sekali media sosial itu, karena sangat yang kita share itu bisa sangat menyebar dengan cepat, dengan kepada siapapun, bisa dilihat oleh siapapun yang bisa mengaksesnya, karena media sosial itu sama seluruh Indonesia, seluruh dunia yang sama. Contohnya seperti Instagram, YouTube, lalu ada YouTube, ada Facebook, dan banyak lagi yang platform-platform yang media sosial yang selain dari ini, masih banyak lagi tentunya. Lalu di sini saya akan membahas tentang dakwah di media sosial. Dakwah itu dianjurkan seperti pada halnya ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Imran. Ada di sana diterangkan bahwasanya wa ya'muru bil ma'ruf, menyeru pada kebaikan itu sangat dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan. Nah, di sini yang akan saya terangkan soal dakwah itu karena banyak sekali, apalagi akhir-akhir ini, tentang konten-konten dakwah yang mana isinya itu tidak kredibel, bukan kapasitasnya untuk membahas hal itu, tapi sudah berani membahas hal itu, bukan siapa-siapa, tidak belajar agama secara struktural, secara pesantren, dan dia ngomong akan hal itu padahal belum baca kitab sama sekali. Itu banyak sekali. Nah, dakwah itu kalau mengandung hoax, ciri-ciri dakwah yang mengandung hoax itu biasanya hatersnya itu banyak dan langsung ramai. Itu adalah walaupun kadang kita merasa aneh, tapi itu kadang langsung ramai gitu. Bisa dilihat di kolom komentar, nanti pasti ada yang mendebat soal apa. Karena zaman sekarang itu insya Allah
pengguna Instagram itu juga kiai-kiai juga sudah, orang yang berilmu itu juga sudah menggunakan Instagram. Jadi kita itu ada tamengnya istilahnya untuk dari hoax tersebut, karena nanti akan diluruskan oleh orang-orang yang berilmu tersebut. Nah, konten yang mengandung hoax itu contohnya adalah membahas tentang agama yang tidak mereka pelajari, seperti membahas wiki. Mereka belum mempelajari mendalam tapi sudah banyak bicara di media sosial. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik tentunya. Lalu keuntungannya apa? Ya, untuk penyebabnya apa? Yang pertama, karena mereka seringkali membuat video hoax karena yang pertama mereka tidak tahu. Yang kedua, karena mereka tidak tabayun. Tidak tahu dan mereka tidak mau bertabayun. Ini tidak tahu, mereka tidak tahu tentang video yang akan mereka buat dan dampaknya apa ketika membuat video tersebut. Lalu juga tidak bertabayun. Banyak nanti akibatnya seperti berselisih, lalu menjerumuskan orang lain. Nah, selain dari faktor tidak tahu dan tidak tabayun ini, ada juga untuk monetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi adalah mereka melakukan hal tersebut untuk kebutuhan hidup, yaitu terutama uang. Kadang banyak yang menyebar hoax itu untuk apa? Untuk mendapatkan keuangan, mendapatkan uang gitu. Jadi ketika video mereka ramai, mereka akan viral lalu mudah mendapatkan uang. Tapi itu tentunya jalan yang salah. Tidak tabayun juga jalan yang salah. Tidak tahu tapi asal bicara di media sosial itu juga hal yang salah. Lalu tentang dakwah di media sosial ini itu saya mengajak untuk seluruh teman-teman yang melihat video ini, tentunya kita sebagai orang yang terpelajar itu harusnya mencari tahu sesuatu dahulu sebelum kita berbicara di depan umum, di depan banyak, terutama berbicara bab-bab agama, karena itu sangat sensitif dan pastinya banyak sekali yang akan tidak setuju, karena kan tidak semua itu berperspektif yang sama dengan kita. Nah, maka dari itu saya mengajak seluruh teman-teman untuk ayo kita berdakwah di media sosial ini dengan baik. Tentunya media sosial ini bisa menjadi hal yang positif, sangat bisa menjadi hal yang positif apabila kita menggunakannya dengan baik. Kita harus siap siaga tentang video hoax. Kita harus jangan sampai video hoax itu menyebar ke banyak orang. Kita harus mengedukasi keluarga kita, jangan sampai terpancing oleh video hoax. Lalu jangan sampai kita juga yang menjadi pelakunya, jangan sampai kita yang menjadi korbannya juga dari video hoax tersebut. Ayo kita bermedia sosial dengan pintar, dengan cerdas, tentunya dengan dakwah di media sosial tidak mengurangi pahala kita sama sekali. Kita juga lebih mudah mengakses orang lain, tapi kalau belum tahu maka jangan ngomong dulu. Nah, itu pesan dari saya. Video ini juga dibuat untuk saya sendiri, untuk melatih public speaking dan juga untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dengan untuk bermedia sosial dengan bijak.
Sekian dari saya, banyak tutur kata yang kurang berkenan, jangan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.